Baik. Alhamdulillah jadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa di sini saya sengaja ada beberapa mahasiswa dari UT ya. Karena saya ngajar juga di UT dan mata kuliahnya itu mata kuliah yang baru saya ampuh. Biasanya saya ngambil dikasih mata kuliah yang lain. Mikro, makro, statistika. Nggak tahu sekarang saya dikasih mata kuliah karya ilmiah, makanya agak beda gitu sistematikanya juga. Coba yang dari UT, siapa aja di sini? Saya, Bapak. Mana? Bicara, speak up. Berapa orang? Yang dari UT berapa orang? Kalau untuk kelas ekonomi syariah ada 6, Bapak. Tapi kalau Siapa aja? atas nama Vina Fitriliana, Terus? Jumiati Rohayanti, Nurtia Ayustianingrum, Pipit Tarimita, Nur Faikoh, dan Yuni Afrika, Bapak. 6 orang ya? Iya. Itu, Pak. Itu satu kelas? Iya, yang satu kelas dengan saya. Maksudnya, kalau yang UT tapi beda kelas kurang paham, Bapak. Oke, saya ngampu di dua kelas, nanti nggak tahu satu kelas lagi belum kontak saya. Baik, perhatikan. Karena hampir sama, subtopiknya itu tentang karya ilmiah, penelitian, dan saya juga diminta, ini program Research Camp. Research Camp ini adalah akselerasi dari program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Saya home base-nya dari UPI ya. Ini yang teman-teman dari UT ya. Saya dari UPI, dari jurusan Islamic Economic and Finance gitu. Nah, biasanya mata kuliah ini tuh saya sampaikan dalam metode penelitian. Nah, tetapi bisa jadi dalam metodologi penelitian itu ada yang kurang paham atau belum paham. Jadi saya coba menyampaikan kembali lah. Karena sudah beberapa semester ini saya tidak ngampu di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi untuk mata kuliah metode penelitian biasanya diampu oleh Bu As dan lain-lain. Nah, kita mulai saja. Saya mulai dari ini. Sudah muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Baik, perhatikan. Dalam melakukan sebuah penulisan karya tulis ilmiah, baik itu misalkan tugas akhir, TA, ataupun skripsi, maka base-nya itu adalah harus didasarkan pada riset problem atau masalah penelitian. Itu poin pentingnya. Ya. Jadi membuat karya tulis ataupun tugas akhir ataupun skripsi, maka itu didasarkan pada riset problem atau masalah penelitian. Nah, lalu pertanyaannya itu adalah bagaimana kita menemukan sebuah masalah, sementara kita juga belum tahu apa yang disebut dengan masalah. Saya tanya terlebih dahulu, sebelum saya lanjutkan. Mahasiswa UPI, saya tanya, Rahmi, kamu tahu yang disebut dengan masalah itu apa? Masalah itu? Suatu keadaan yang belum bisa diharapkan dengan pernyataan gitu. Oke, saya lanjut. Yanto. Iya, Pak. Kamu tahu apa yang disebut dengan masalah itu? Sama sih kayaknya sesuatu yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, saya yang lain. Siapa lagi ya? Abel. Iya Pak, kalau menurut saya masalah itu ketidaksesuaian antara
yang seharusnya dengan yang diinginkan kurang lebih sama sih Pak. Oke, intinya sama ya. Bahwa yang disebut dengan masalah itu adanya gap antara sesuatu yang kita harapkan tetapi bertentangan dengan kenyataan atau yang seharusnya ternyata berbeda. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang disebut dengan masalah, maka sebetulnya untuk menemukan masalah itu banyak. Ya, Anda jalan di kampus, kok banyak sampah di jalan itu? Masalah nggak? Salah. Masalah. Nah, kenapa bisa banyak sampah di kampus? Itu masalah penelitian. Anda boleh ungkap. Kira-kira kenapa hal ini terjadi? Apa faktornya yang mempengaruhi kenapa sampah itu banyak berserakan di jalan? Nah, itu masalah. Kemudian misalkan contoh lagi, harusnya kita bangunnya itu adalah tadi jam 4:30 ya, saat subuh. Tapi kenyataannya misalkan bangunnya jam 6. Masalah bukan? Salah. Masalah juga teteh. Diteliti kira-kira apa faktor yang mempengaruhinya, karena misalkan kita tuh tidurnya terlalu malam ya, bergadang, atau karena faktor kebiasaan, habit, itu bisa diteliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi bangunnya terlambat. Nah, itu juga masalah itu. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan apa yang disebut masalah, poin pentingnya itu adalah ketika kita menemukan masalah, apa yang disebut dengan masalah, dan kemudian bagaimana kita menuangkan masalah itu dalam sebuah karya tulis. Termasuk nanti ditekankan bagaimana urgensi atau state of the art dari sebuah penelitian. Intinya ini pada bab 1. Paham sampai sini? Nah, khusus untuk mahasiswa ekonomi Islam, IEKI, kenapa adanya program ini dilaksanakan? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu kenapa program riset camp ini dilaksanakan? Ini Persiapan untuk skripsi Pak, untuk mengulang kembali karena di semester itu belum dapat metode. Semester 7 belum dapat metode riset? Mata kuliahnya kan kita MBKM Pak, jadi untuk Waduh. lanjutan dari metode. Benar metode riset nggak diambil? Yang Semester 5 deh. Iya, yang semester 5 udah, tapi yang lanjutannya. Kalau yang ekonomi Islam kan ada lanjutannya, Pak. Yang ekonometrika terapan itu nggak dapat, jadi kalau itu mah benar ini metodologinya, metodologi penelitian dapat kan? Oh, udah dapat di semester 5, Pak. Oke, saya lanjut. Rahmayati, menurut kamu kenapa ini dilaksanakan program riset camp ini? Dia dengar nggak? Tinggal itu ini Mak. Saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Kenapa program ini dilaksanakan? Untuk mempermudah dalam mengerjakan skripsi, Pak. Jawabannya adalah karena ada masalah. Masalahnya apa? Mahasiswa YKI banyak yang sulit tepat waktu. Makanya di program ini dilaksanakan. Itu masalah. Kalau misalkan mahasiswa YKI banyak yang lulusnya tepat waktu, nggak mesti program ini dilaksanakan. Cukup di matrikulasi atau cukup misalkan di metodologi sudah terlaksana. Simpel kan? Kenapa dilaksanakan program ini? Karena banyak masalah. Masalahnya apa? Banyak mahasiswa yang tidak tepat waktu dalam tugas akhir. Ini pun masalah. Bisa diangkat sebagai sebuah penelitian. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau misalkan kita peka dalam melakukan sebuah meneliti apa yang menjadi problem, itu kita bisa menuangkan dalam sebuah karya tulis. Oke, saya lanjutkan. Nah, perhatikan. Berbicara dalam konteks masalah penelitian, maka ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, masalah penelitian ini bisa berasal dari kejadian dalam hidup sehari-hari dan dapat pula berasal dari literatur yang dibaca. Kalau yang dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita melihat sampah berserakan,
kemudian bangunnya telat, kemudian misalkan fenomenanya banyak mahasiswa yang telat hadir perkuliahan, itu masalah. Dan kita bisa melihat dari kejadian kita sehari-hari. Tetapi ada juga yang berasal dari literatur yang dibaca. Misalkan kita lihat dari jurnal, oh ternyata kita dapat data, misalkan terutama ini kalau misalkan skalanya itu makro ya. Misalkan inflasinya tinggi kalau dalam konteks ekonomi. Kemudian banyak UMKM yang dia itu tumbang gara-gara krisis ekonomi, ya gara-gara pandemi. Itu dari literatur. Atau misalkan dari literatur jurnal itu ternyata bahwa ini nanti berkaitan dengan variabel ya, hubungan variabel itu bisa. Maka dari itu sebetulnya ada poin penting yang harus kita dapatkan adalah pertama kita harus peka melihat fenomena yang ada sekitar kita. Yang kedua, mau tidak mau kita harus baca. Ya, membaca referensi. Nah, kemudian yang kedua, masalah yang akan diteliti perlu untuk dihayati dan diresapi oleh si peneliti. Bentar ya, ini saya lowbat khawatir. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, masalah yang diteliti perlu dihayati oleh peneliti, dihayati, diresapi. Ini penting. Nah, maka dari itu sebetulnya untuk melakukan sebuah penelitian itu harus didasarkan pada minat si peneliti. Ini poin penting. Minat si peneliti itu, Pak, saya itu passionnya itu di bisnis Islam, Pak. Karena saya berkecimpung dalam dunia UMKM. Teman-teman saya itu banyak yang bisnis. Banyak yang bisnisnya itu masalah. Saya ingin menelitinya di bidang bisnis Islam. Oke. Ada juga, Pak, saya itu senang kalau data-data itu menganalisis misalkan fenomena-fenomena makro, data-data statistik. Oh, itu boleh. Ya, misalkan nanti di konsentrasi teoretika ekonomi. Pak, saya senangnya di bidang keuangan karena saya lihat laporan-laporan keuangan banyak yang perusahaan yang profitabilitasnya itu turun, rendah. Nah, itu didasarkan pada minat, ya, agar si peneliti itu ketika meneliti itu sesuai dengan passionnya. Contoh misalkan Anda senangnya itu di bisnis, tapi disuruh untuk meneliti tentang moneter, itu akan sulit. Variabel yang mempengaruhi moneter itu apa saja, nilai suku bunga itu apa saja, itu akan sulit. Maka dari itu pentingnya didasarkan itu pada, kalau dalam IEK itu peminatan atau konsentrasi. Jadi kalau misalkan ekonomi Islam kan di IEK juga kan ada yang di bidang bisnis Islam ya, entrepreneur, kemudian ada di bidang teoretika ekonomi, ada bidang keuangan. Nah, dari sekarang kira-kira kalau yang bidang keuangan, carilah literatur fenomena-fenomena yang berkaitan dengan keuangan. Di bidang bisnis, carilah literatur masa-masa penelitian di bidang bisnis. Tuh. Nah, yang ketiga, peneliti juga harus tertarik perhatiannya itu terhadap apa yang jadi masalah yang akan ditelitinya itu. Harus ada rasa, ya, feel, passion, perlu untuk mengetahui jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kira-kira kenapa ya? Misalkan pengangguran di Indonesia tetap tinggi. Nah, itu kan bagian nanti teoretika ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran tinggi. Kenapa ya? Kira-kira misalkan masyarakat Indonesia itu katanya itu agraris, tetapi masih banyak impor pangan. Kenapa ya? Masyarakat Indonesia itu sejahtera, alamnya itu sangat kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin. Nah, itu riset-riset yang berkaitan dengan teoretika ekonomi biasanya. Nah, baru setelah fenomena-fenomena yang ada ini bisa ditarik dalam sebuah judul. Ini saya kira sudah dibahas. Jadi, dalam sebuah penelitian, maka poin utama itu adalah dari fenomena masalah tersebut dulu. Ya, dari fenomena masalah kemudian ditarik menjadi sebuah judul. Bukan dari judul. Ingat. Ya, bukan dari judul. Saya khawatir gini kalau dari judul itu ya. Contoh misalnya yang paling mudah lah ya, paling mudah.
Yang paling mudah itu. Contohnya gini lah. Saya selalu menyampaikan di sini misalkan Selva, misalkan kamu. Ini nanti khawatirnya. Kamu nyimak? Nyimak, Pak. Saya tanya, kamu misalkan nanti suatu saat menikah, punya anak, sudah menyiapkan nama anak itu? Belum. Belum. Misalkan, wah Pak, saya tertarik. Pokoknya kalau saya punya anak, saya mau kasih namanya misalkan John, misalkan John apa terserah pokoknya nama. Kan kita nggak tahu anaknya itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan nama anaknya perempuan, mah dikasih nama John. Nah, artinya lahir dulu anak itu, barulah ditarik, dicarilah nama yang tepat. Ini pun sama dalam penelitian itu. Masalahnya dulu, baru ditarik ke dalam sebuah judul. Kalau di judul dulu, nanti sulit nariknya. Kita kasih judul, ternyata masalahnya ini, nggak nyambung. Persis kayak tadi, kita siapkan nama, ternyata misalkan namanya Asep. Ternyata yang lahirnya itu perempuan. Kan banyak perempuan dikasih nama Asep. Ya. Asep Wati, mereka tetap nggak enak gitu kan. Nah, pentingnya di sana. Jadi harus yang namanya judul itu dari belakangan. Apakah sama judul dengan fenomena? Beda, tetapi ada kesamaan. Jadi boleh kita misalkan menentukan tema terlebih dahulu, tetapi jangan judul. Misalkan tadi temanya itu adalah lebih ke arah moneter. Oke, moneter. Cuman kan nanti masalah moneter banyak. Nah, nanti judulnya ditarik setelah ditentukan dalam konteks kekinian. Nah, selanjutnya penelitian ini harus memenuhi 4 kaidah ya. Sebagai berikut, ini poin pentingnya ya. Ini harus disesuaikan dengan minat peneliti, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bisa dieksekusi atau dapat dilaksanakan. Kemudian kira-kira ada faktor-faktor yang pendukungnya, misalkan data, ya kemudahan. Selanjutnya juga hasil penelitian ini memiliki manfaat. Ini poin pentingnya. Makanya kan ada dalam penelitian itu manfaat penelitian. Ya, saya sampaikan kalau penelitian ini tidak didasarkan pada passion, tidak minat dari peneliti, ya itu akan sulit. Akan sulit seolah kita itu diperkosa lah, dipaksakan. Ini bahaya sebetulnya. Makanya saya menyampaikan lebih baik Anda mencari fenomena tema sesuai dari Anda sendiri gitu. Nanti diskusikan dengan pembimbing. Karena kalau misalkan langsung dipaksakan, itu bisa jadi tidak sesuai dengan passion Anda gitu. Oke. Nah, ini poin tadi ya. Penelitian harus sesuai dengan minat, penelitian tidak mudah, harus sesuai dengan minat agar tumbuh motivasi yang kuat. Kalau sesuai dengan minat, maka peneliti akan bergairah ya dan ingin menyelesaikan hasil yang terbaik. Itu poin pentingnya. Kemudian kegairahan peneliti juga menjamin peneliti tidak akan terhenti di tengah jalan. Ini yang kita khawatirkan ya. Ada mahasiswa yang sampai lama sekali bimbingannya itu ya. Ini kejadian ya. Bertahun-tahun, bukan hanya bersemester-semester, misalkan 1-2 semester, tapi bertahun-tahun. Ketika ditanya, kenapa masih belum bingung? Pak, saya masih bingung, kira-kira ini gimana? Nah, ini karena memang selalu dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Ya karena memang masa studinya udah telat gitu. Nah, ini akhirnya itu. Ya, karena masa studinya telat, ya sudahlah yang penting beres, kamu kira-kira apa aja yang dibuat. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, ini penelitian dapat dilaksanakan, jadi pentingnya itu adalah jadi memang harus ada data, kemudian sesuai dengan teori yang mendukung, kemudian metodenya juga yang digunakan relatif menunjang terhadap pelaksanaan teori itu. Kemudian kita juga karena gini, ini sebagai gambaran saja. Dulu waktu saya skripsi ya, waktu saya masuk S1, saya punya nilai idealisme yang tinggi. Ini perlu untuk Anda ketahui ya. Jadi nilai idealisme yang tinggi. Singkat cerita, pokoknya nanti saya akan penelitian tentang ini saja. Wah, pokoknya dari awal saya semester 7, semester 6 itu sudah, pokoknya saya akan seperti tentang moneter Islam. Gitu. Saya akan meneliti tentang moneter Islam. Nah, sampai pas saya mengajukan proposal, ditanya oleh pembimbing saya itu, promotor saya itu,
Profesor Disman ya, yang sekarang ini menjabat di direktur sekolah pascasarjana di UPI. Jul, menurut saya ini penelitian itu bagus, topiknya bagus ya, tetapi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai dan tepat waktu. Nah, jadi saran saya kalaupun mau meneliti jangan sekarang, gitu. Khawatir nggak selesai ini, ya lama energinya itu. Oh gitu ya, ayo langsung saya berubah 180 derajat, surat ganti judul, ganti topik gitu. Karena khawatir nggak selesai, karena kita dibatasi waktu dan semester gitu. Terus gimana? Yang penting bisa aja gitu. Kita mudah dipahami dan terjangkau sesuai dengan kapabilitas kita. Oke lah, nanti saya langsung surat. Karena benar bisa jadi tidak selesai. Nah, maka dari itu poin penting juga kira-kira penelitian kita itu yang memungkinkan dalam waktu misalkan 6 bulan atau 1 semester bisa selesai. Maka harus sesuaikan juga topiknya. Kemudian faktor pendukungnya juga sama tadi ya. Selanjutnya hasil penelitian itu bermanfaat. Makanya dalam bab 1 ada manfaat penelitian. Oke. Nah, ini jenis-jenis permasalahan penelitian ya. Ini kita bisa mengetahui dari status dan mendeskripsikan fenomena. Ada penelitian deskriptif, penelitian historis, penelitian filosofis. Ini biasanya sifatnya itu kualitatif. Kalau poin yang pertama ya. Kemudian kan ada juga membandingkan 2 fenomena atau lebih ya. Bisa jadi ini mah penelitian sifatnya lebih ke arah uji beda ya. Kemudian studi komparatif. Nah, itu cenderung membedakan bagaimana industri keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Nah, itu kan studi komparatif ya. Kemudian ada juga korelasi ya, hubungan ya, korelasi hubungan bagaimana contohnya misalkan hubungan warna bulu dengan produktivitas telur ayam atau ayam. Ini juga apakah ayam yang putih itu lebih produktif dibandingkan ayam yang coklat? Nah, atau juga sebab akibat hubungan mutu dengan produktivitas ya. Atau yang keempat bisa jadi ini kan yang ketiga itu berkaitan dengan pengaruh. Kan ada korelasi, ada regresi. Nah, kalau yang keempat itu adalah regresi, pengaruh. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi penulisan di bab 1, selain kita menyampaikan adanya sebuah gap, reset problem, ada juga poin pentingnya itu adalah tadi yang saya singgung adalah berkaitan dengan state of the art, atau urgensi, atau pentingnya riset ini. Oke, bentar dulu ya. Ini jaringan saya agak kurang stabil. Saya cek dulu jaringan bentar.
Oke, saya coba ganti jaringan. Baik, saya kira seperti itu ya. Ini contoh-contohnya, misalkan beberapa hal yang memang boleh Anda di benchmark ya. Nah, ini beberapa topik-topik. Jadi intinya kalau Anda ingin poin pentingnya adalah dalam bab 1 itu harus ada riset problem, masalah penelitian. Masalah penelitian itu bisa dilihat dari fenomena kehidupan kita sehari-hari, bisa dari literatur, berita, bisa juga dari jurnal. Kemudian yang kedua, selain adanya riset problem, harus ada juga riset gap. Riset gap itu adalah penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, ternyata yang satu mengatakan ini berpengaruh, sementara yang satu mengatakan ini tidak berpengaruh. Nah, itu riset gap. Nah, yang selanjutnya yang ketiga harus ada state of the art. State of the art itu ya tadi ya, urgensi dari penelitian itu apa. Jadi penelitian itu sangat penting karena ini akan mempengaruhi dan mengetahui tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Nah, riset ini sangat berguna bagi responden atau bagi perusahaan ya untuk meningkatkan omsetnya misalkan. Ini pentingnya. Nah, itu pentingnya. Jadi selain pada aspek riset problem harus ada penekanan pada urgensi. Urgensi itu bisa dalam bentuk satu paragraf, yaitu penekanan bahwa riset ini penting. Jadi jangan pentingnya itu menurut subjektivitas peneliti. Kalau misalkan penting menurut subjektivitas peneliti, ya itu bukan penelitian ilmiah. Yang namanya penelitian ilmiah itu harus menjadi masalah bersama, bukan masalah bagi si peneliti semata gitu. Karena apa karakteristik ilmiah itu adalah objektif, ya objektif bukan subjektif. Apakah boleh kita nanti misalkan dalam pendapat-pendapatnya menggunakan mengedepankan subjektivitas peneliti? Boleh dalam batas kewajaran, tetapi saya lebih menyarankan didasarkan pada nilai objektivitas. Ya, objektif itu penting. Namanya juga penelitian ilmiah. Oke, saya kira seperti itu sebagai sebuah pengantar diskusi. Silakan selebihnya kalau ada diskusi tanya jawab. Karena yang namanya penelitian harus banyak mengelaborasi ya, diskusi learning by doing. Tidak hanya dalam konteks terus saja Anda belajar medlit, tapi tidak tidak melaksanakan, menyusun ya bab 1, merangkai bab 1. Saya yakin dan aku yakin nggak akan selesai-selesai itu. Oke? Any question? Bisa dipahami? Maaf sebelumnya ya Pak. Ini Siap, kan yang silakan. minoritas dari Universitas Terbuka, kebetulan Prodi Ekonomi Syariah itu waktu pembuatan karya ilmiah ini tuh maksimal mengumpulkannya itu bulan Desember, Pak. Terus? Ini nanti judulnya ini nunggu di ACC dulu atau pripun, Pak? Nah, saran saya pertama, saya juga nggak tahu ya, apakah di UT ini akan dikorelasikan hasil dari perkuliahan ini di follow up jadi sebuah tugas akhir penelitian atau hanya sekedar tugas akhir saja. Paham? Kalau di UT itu karirnya ini sebagai penentu kelulusan, Pak. Kan di UT itu nggak berarti ada kan skripsi. ya, artinya berarti kan korelasi antara tugas ini itu menjadi tugas akhir. Jadi ini menjadi skripsi. Karena beda juga, kami misalkan kalau di IEKI ya, di Ekonomi Islam UPI, ada mata kuliah misalkan metodologi, harus menyusun. Nah, itu hanya untuk mata kuliah itu saja, bukan untuk tugas akhir. Itu ya. Jadi nanti kalau yang khusus untuk masuk UT, kita nanti ada sesi khusus, diskusi khusus ya. Ini hanya sebatas brainstorming terlebih dahulu. Nah, jadi
dari sekarang rekan-rekan yang ada di UT mulai harus memikirkan kira-kira topik yang akan saya teliti itu apa, bagaimana, sehingga ada gambaran sebagaimana yang tadi saya singgung, yang saya sampaikan. Paham? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut. Ada yang lain? Ini pertemuan perdana ya, saya dengan mahasiswa UT ya. Ini terus terang, saya juga baru pertama bertahun-tahun ngajar di UT, baru dikasih mata kuliah karya ilmiah, karena mungkin di UT itu kalian mungkin akan lulusan pertama ya kayaknya ya. Ekonomi Islamnya itu, prodi ekonomi Islamnya itu. Iya, Bapak. Untuk Oke, yang Pak. Baru pertama kelas kita, Ya, Pak. angkatan pertama yang akan meneliti itu. Kayaknya ini yang pertama, sehingga karena yang biasanya saya ngajar statistika, kemudian akuntansi syariah, atau misalkan mikroekonomi Islam. Kita hanya diskusi di chat saja kan, chat diskusi kayak gitu ya, tugas. Oke, nanti ya kita follow up pertemuan khusus lebih spesifik, kita agendakan. Oke, lanjut. Ini yang Raisen tadi yang dari ekonomi Islam. Upi. Ini Pak, So, kumaha? ini Gimana? Pak, kan tadi Bapak sampaikan bahwa ketika meliti itu yang penting itu tema dan untuk judul itu nanti di akhir. Nah, cuman Dini pribadi itu kadang kalau nulis penelitian agak susah kalau tidak judul dulu, karena si latar belakangnya itu suka bleber kemana-mana gitu. Makanya dibikin judul dulu, terus dibuat kata kunci dari judul tersebut, baru ke latar belakang gitu. Kalau semisal judul itu di akhir, jadi buat patokan kita supaya nggak bleber ke pembahasan yang lain dan bertele-tele di latar belakang, itu gimana solusinya ya, Pak? Oke, perhatikan. Poin pertama itu tema. Tema itu tidak sama dengan judul. Tema itu lebih ke arah general. Kalau judul itu spesifik. Misalkan pengaruh variabel X terhadap Y. Itu spesifik gitu. Nah, sementara judul itu bisa jadi analisis ya, determinan variabel-variabel ini. Nah, itu nggak mesti harus pengaruh. Jadi maka dari itu judul itu, bahkan judul itu ketika Anda sidang bisa jadi nanti dirubah judulnya itu. Ya. Tapi kalau tema kan nggak akan mungkin dirubah gitu. Maka itu dari tema. Yang pertama tentukan tema, yang kedua mulai dengan identifikasi masalah. Supaya tidak melebar ke sana ke sini, diidentifikasi masalahnya itu apa. Kalau temanya misalkan bisnis, identifikasi masalah-masalahnya apa dalam bisnis itu. 1, 2, 3, 4. Nah, dikaitkan identifikasi masalah itu dengan latar belakang masalah itu. Barulah nanti ditarik sebuah judul. Paham ya? Jadi bagaimana agar tiga ini? Ya tadi dari tema, kemudian diidentifikasi masalahnya. Makanya ada identifikasi masalah. Ya. Kalau misalkan judulnya mau penelitiannya mau regresi, ya mau pengaruh, kira-kira pasti harus ada hubungan antar variabel. Atau kan gini, yang namanya penelitian itu jadi logis, ya, empiris itu kan ada data, logis itu masuk akal nggak pengaruh variabel ini dengan variabel itu disatukan, ya. Kemudian teoritis itu harus ada teori yang mendukungnya. Jadi nggak bisa yang namanya penelitian itu untuk level S1 menemukan sesuatu yang betul-betul orisinil, nggak ada lah. Yang ada adalah memodifikasi, ya. Sulit untuk mahasiswa S1 atau yang namanya mahasiswa sains, ya, social science, itu menemukan yang 100% betul-betul orisinil. Enggak lah. Pasti kita itu adalah memodifikasi, amati, tiru, dan memodifikasi. Pasti itu memodifikasi. Apakah memodifikasi dari variabelnya, memodifikasi dari indikatornya, atau memodifikasi dari teorinya. Tuh. Nah, saran saya, jadi tentukan tema dulu, dari tema itu
diidentifikasi, dicatat. Ya, diidentifikasi. Apa yang jadi masalah-masalahnya itu catat 1, 2 apa, 3 apa. Nah, hubungkan antara masalah-masalah itu dengan variabel. Masalah-masalah itu terjadi diduga dipengaruhi oleh variabel X1 apa, X2 apa, X3 apa. Hal ini sesuai penelitian si Anu yang menyatakan ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Selanjutnya penelitian si Fulan menyatakan ada pengaruh ya penelitian X2 terhadap Y. Dan riset dari si Fulan yang menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel X3 terhadap Y. Nah, adapun riset gap yang terjadi adalah misalkan bahwa beberapa penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y, tetapi ada juga penelitian si Fulan yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel X1 dan X2. Gitu. Itu riset gap-nya. Ya. Nah, urgensi atau state of the art-nya berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan di latar belakang di atas, bahwa penelitian berkenaan dengan topik ini sangat penting. Nah, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Nah, itulah sebutnya state of the art atau urgensi penelitian itu. Nah, berdasarkan tersebutlah penulis membuat judul penelitian dengan tema apa atau dengan judul penelitian apa gitu. Jadi kan ngalir itu ya. Oke. Itu ada yang lain? Mau tanya lagi Pak boleh nggak? Tapi yang lain dulu. Sok yang lain dulu. Kalau nggak yang lain sok kamu. Kalau nggak ada kamu sok. Lanjutin. Ya, terus di bagian bab 1 itu kan biasanya dicantumin juga ya Pak kayak penelitian-penelitian terdahulu terkait topik di sana. Nah, bedanya penelitian terdahulu yang di bab 1 sama yang bab 2 itu gimana Pak? Kalau bab 1 kan lebih menjelaskan menjelaskan riset gap-nya. Kalau yang detail yang di bab 2 itu lebih ke apa Pak? Pertama, jadi kan yang namanya penelitian di bab 1 itu pertama harus ada riset problem ya, masalah penelitian. Kemudian masalah penelitian itu diduga dipengaruhi variabel apa. Nah, berarti harus ada hubungan antar variabel. Nah, hubungan variabel ini kan harus ada dasar yang mempengaruhinya. Dasar argumentasinya apa? Yaitu penelitian sebelumnya, yaitu penelitian riset problemnya, atau dalam konteks ini misalkan diduga karena pengaruh ini di hasil penelitian ini. Itu untuk jadikan justifikasi. Ya, atau riset gap. Nah, riset gap ini berbeda dengan literatur yang digunakan di bab 2. Di bab 2 itu lebih ke arah risetnya itu menjustifikasi hubungan keterkaitan antar variabel. Makanya ada keterkaitan variabel X1 terhadap Y, penelitian si Anu menunjukkan ini dengan indikator ini. Nah, penelitian ini menunjukkan ini. Nah, itu ya. Jadi lebih ke arah keterkaitan hubungan atau hubungan antar variabel. Oke? Makasih Pak. Lanjut. Saya nggak tahu Anda itu diamnya itu ngerti atau ente ya. Nah, ini jadi masalah ya. Ya, ini masalah penelitian itu seperti ini. Diamnya itu Anda diam itu paham atau paham. Ini masalah penelitian yang sebelumnya bisa diteliti. Isi Pak. Oke, gimana? Ini untuk kan yang di UT, yang tatap mukanya yang seperti ini tuh menggunakan aplikasi Teams, Bapak. Iya. Ya, terus gimana? Ini suaranya putus-putus, coba diulang lagi. Jaringannya. Ini apa namanya? Suara saya nggak ada. Ada nggak suara saya? Khawatir dari saya. Ada Pak. Ini suara kamu yang barusan nggak jelas. Coba diulangi lagi poin-poinnya apa. Atau kalau nggak ini di chat. Ada yang lain? Dari saya Pak.
Oke, silakan. Terkait ini Pak, tadi kan salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian itu terkait memungkinkan atau aksesibilitas datanya gitu Pak. Nah kalau hal itu gitu Pak, kita dijadikan justifikasi dalam penelitian, misalkan ambil topik tertentu, topik A, dan kita ambil spesifik di kota A karena emang data yang bisa diaksesnya hanya di sana gitu Pak. Kalau nasional mungkin nggak bisa diakses. Nah kita justifikasi penelitiannya kalau seperti itu emang bisa gitu Pak, atau seperti apa? Nah, itu nanti di sampel ya, sampel data ya. Jadi nanti kan dalam metodologi itu ada data ya. Nah, itu jadi justifikasi. Justifikasi di sana itu. Karena memang keterbatasan waktu, kemudian akses terhadap data, maka penelitian itu difokuskan pada daerah ini gitu. Itu. Jadi di bab 3 itu biasanya itu. Nah, ada yang menarik sebetulnya. Menarik itu gini. Contoh, ini Anda coba boleh Anda tiru dan modifikasi dari apa yang saya sampaikan nih. Saya waktu S1 penelitiannya itu tentang ya temanya tentang bank syariah lah ya, karena waktu saya S1 kan lagi booming-boomingnya bank syariah, awal-awal berdirinya bank syariah lah ya. Nah, kalau saya harus izin dulu ke bank itu kan lama dan harus magang gitu ya. Ya kan? Nah, sebenarnya saya kan dikejar deadline, yang gancang lulus, yang cepat lulus, saya itu. Nah, kalau penelitian di banknya pasti akan sulit datanya itu. Sulit akan datanya itu. Makanya penelitiannya itu adalah saya ke nasabah bank. Nah, kalau nasabah bank, si bank itu juga bisa ada kemungkinan dia merekomendasikan ke nasabah atau tidak. Karena dia juga khawatir menjaga privasi ya. Nah, singkat cerita, kalau kita izin dulu ke bank itu akan sulit. Pasti akan lama lah menurut saya itu. Nah, kalau dulu mah kan sulit ya, Google Form itu sulit waktu zaman saya itu. Jadi seperti apa? Saya biasanya saya dulu penelitian itu di Bank Muamalah kalau nggak salah itu, Bank Muamalah. Jadi saya sampai nongkrong di parkiran Bank Muamalah. Ya. Jadi ketika ada nasabah yang keluar, baru saya kasihkan kuesioner ya. Nah, saya kasihkan kuesioner gitu. Karena kalau di dalamnya itu, dalam banknya itu nggak akan diizinkan. Kalau izin dulu ke bank, itu kan lama, prosesnya lama. Nah, saya tembak saja langsung di wawancara atau responden di banknya, di parkirannya. Nah, itu berkaitan dengan data gitu. Jadi ada akses seperti itu. Memang idealnya itu kan kuesioner kita dibagikan oleh bank. Tapi itu akan sulit dan cenderung mustahil lah, ya, cenderung mustahil. Karena ini menyangkut kerahasiaan dan bank juga. Jadi bagaimana ya, kita cari sendiri saja. Caranya seperti itu. Akses datanya itu. Ya. Tuh. Cukup? Ada yang lain? Saya khawatir Anda yang diam-diam ini tenanya pusing. Mesti mending pusingnya itu kalau berpikir ya. Saya khawatir pusingnya itu ya bagaimana cara memulai gitu. Akhirnya jadi madesu gitulah intinya mah. Saya khawatir seperti itu. Mending nanya untuk paham. Ya, curcor, nanya gitu, unek-uneknya daripada Anda nanti malu bertanya sesat nanti pas proposal. Madesu akhirnya itu. Sok lah nanti lihat. Silakan, siapa lagi? Tanya Pak. Ya, gimana? Ya, terkait dengan pengajuan ide penelitian Pak. Kan tadi sempat disinggung sama Bapak bahwa sangat dianjurkan untuk menentukan ide penelitian yang kita minati gitu. Nah, mau tahu Pak, kenapa sih ada ya pasti ada kasus mahasiswa yang idenya ditolak oleh dosen pembimbing. Nah itu kalau belum tahu kenapa sih Pak sampai bisa ditolak. Nah kan ketika ditolak otomatis harus mencari ide yang lain dan bisa jadi ide tersebut tidak sesuai dengan minat gitu Pak. Oke, baik. Nah ini juga penting. Ketika Anda akan mengajukan sebuah topik,
tema, bahkan lebih ke arah nanti judul, benchmark dengan riset-riset yang sudah ada di Prodi Eki, ya. Kenapa? Bisa jadi topik yang enggak, bahkan lebih tepatnya itu judul nantinya itu sama dengan senior-senior Anda gitu. Nah, kenapa ditolak? Salah satu di antaranya itu tadi, wah ini judulnya sama, variabelnya sama, istilahnya pasti ganti, gitu. Pasti itu. Nah, maka dari itu, terutama yang paling banyak kesamaan itu adalah di konsentrasi dan peminatan keuangan. Pasti aja variabelnya itu ROA, ROE, ROI, profitabilitas. Eta pasti dah. Itu jenuh ya. Kita baru berapa angkatan lulusan, tapi judulnya teh eta deh, itu lagi profitabilitas, ROI, ROA, ROE. Ya, kinerja keuangan. Pasti akan banyak kesamaan, dan penelitian itu ya sudah banyak diteliti di prodi kita, bahkan prodi yang lain, sehingga minim menemukan sesuatu yang baru. Apalagi nanti ditunjang dengan datanya itu data sekunder, laporan keuangan. Udah. Ya. Nah, maka dari itu, ya saran saya untuk yang peminat dan konsentrasi keuangan, lebih baik Anda penelitiannya itu datanya data primer. Misalkan loyalitas nasabah, ya, persepsi nasabah, atau misalkan lebih ke arah tingkat pengetahuan nasabah. Pokoknya datanya itu data primer, bukan data sekunder. Karena kalau misalkan data sekunder, topiknya profitabilitas, ROA, ROE, ROI, kemudian biasanya itu gagal bayar tuh, kegagalan itu NTF NPF ya, itu biasanya topiknya muter tuh di dinyata, jenuh akhirnya itu, sehingga tidak ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang beda. Nah, nanti apalagi kalau misalkan nanti pengujinya itu Pak Kusnendi, ya, yang kurang senang dengan data sekunder itu, sering disudutkan. Kalau penelitian seperti ini mah, sebagus-bagusnya penelitian ini ya tetap saja nilai importnya itu akan lebih kurang dibandingkan dengan data primer. Data primer kan harus menyusun instrumen, ya, ke lapangan, nyebarkan kuesioner. Dan contoh gini lah, ya, laporan keuangan di BJBS. Itu kan BJBS itu laporannya itu sudah dipublikasikan. Tidak hanya mahasiswa Eki, mahasiswa yang dari Sumatera saja sudah bisa mengakses. Mahasiswa dari Papua pun bisa mengakses. Artinya penelitian itu pasti akan sama. Tapi kalau kita meneliti misalkan data primer, persepsi nasabah BJB, bisa jadi meskipun dia itu nasabah BJB, antara yang di Jawa Barat, yang di Bandung, dengan yang di Sumatera itu beda jawabannya itu. Ngerti nggak? Nah, itu data primer. Persepsi nasabah di BJB Bandung itu menyatakan tidak berpengaruh, tapi yang di Sumatera itu berpengaruh. Nah, kenapa? Beda orang pasti beda hasilnya itu. Maka dari itu saya sering menyarankan datanya itu data primer, bukan data sekunder. Ya. Karena data sekunder itu akan tingkat kemiripannya akan banyak, akan tinggi. Oke, itu ya Ramayati ya. Nah, kenapa ditolak? Itu tadinya seperti itu, terutama di bidang keuangan yang akan banyak itu. Pasti ya, Tama. Sok aja lihat Anda. Pasti nanti kalian nanti dari sekarang cari topiknya itu kinerja keuangan, ROA, ROI topik, NPF. Apa sih kadinya dikitnya lah. Kesana lagi gitu. Maka itu saya menyarankan diarahkan ke data yang primer gitu. CSR lembaga keuangan, CSR bank syariah, itu kan bisa, tapi dilihat dari persepsi masyarakat. Oke, next, yang lain. Malu bertanya sesat pas proposal, pokoknya mah gitu tah. Pak, kalau yang dari UT lebih baik pakai Teams pripun Pak? Gimana Pak? Nanti yang di UT kita akan diskusi lebih lanjut ya. Pak Asa ini sebentar ya.
Karena saya juga terus terang ini pertemuan perdana ya. Saya terus terang dan ini saya tanya-tanya ke teman-teman yang mengambil dan mengaku mata kuliah Karil ternyata sama juga perbedaan sistematika dari semester sebelumnya. Saya tanya ini gimana? Oh ternyata beda dengan semester sebelumnya itu. Nah maka dari itu nanti harus ada pembicaraan lebih spesifik. Ya kedepannya itu bisa jadi menggunakan aplikasi yang lain, tidak ini. Oke? Lanjut. Ada yang lain dulu dari masa UT atau yang lain berkenaan dengan topik? Siapa? Rahmi, Pak. Rahmi. So, Ya. silakan. Tadi kan penelitian itu harus yang diminati, diresapi ya Pak. Nah, ketika udah punya ide penelitian, tapi ketika mau nulis tuh mentok istilahnya writer block. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu sih Pak? Nah, yang harus dilakukan itu adalah baca dan bimbingan. Baca dan bimbingan. Anda tidak baca, tidak bimbingan, sampai ya kiamat. Waktu selesai gitu. Anda harus baca dan bimbingan. Ya, asli itu. Semakin baca referensi, maka akan semakin banyak terbuka pemikiran kita. Yang kedua, bimbingan. Bimbingan dengan pembimbing atau teman atau dengan senior. Ya. Itu penting. Coba saya, ini sebagai gambaran saja. Ini waktu saya menyelesaikan disertasi ya. Saya mentok ini gimana untuk mengangkutkan variabel ini tuh. Wah, mentok benar-benar itu waktu penyelesaian disertasi itu. Kemudian saya menjadwalkan bimbingan. Coba bimbingannya itu hanya 5 menit ya. 5 menit tapi jarak yang dan pengorbanan saya harus keluarkan dari Cileunyi ke Ciputat. Itu 4 jam sampai 5 jam. Sampai harus saya naik Prima Jasa. Prima Jasa itu enggak duduk, berdiri saya itu dari Cileunyi sampai Bekasi. Bimbingannya hanya 5 menit bukan 5 jam, 5 menit. Tapi dari sana tercerahkan. Nah, makanya penting itu tadi bimbingan. Termasuk tadi, topik ini kira-kira bagus nggak? Sesuai nggak? Apakah sudah sama nggak dengan topik-topik yang sebelumnya diangkat di prodi kita? Nah, itu harus ada bimbingan. Ya, pentingnya bimbingan. Karena kalau nggak seperti itu ya akan sulit. Yakin itu mah. Pasti saya mah yakin lah pokoknya. Kenapa saya bisa menjamin dan mengatakan seperti itu? Jawabannya sangat mudah. Saya dulu pernah mengalami pada fase Anda gitu. Pengisian skripsi. Itu saja pokoknya mah. Apa yang saya sampaikan itu bukan hanya sebatas teoretika, tapi pernah saya alami gitu. Experience itu pengalaman. Oke? Ada yang lain? Bisa dipahami? Ini yang Karil, yang Karil nanti kita akan lebih intensif bimbingan. Tapi masalah untuk yang riset kami ini, Anda hanya dengan saya hari ini, ya. Nanti ketemu lagi kapan? Apa misalnya dengan proposal? Maka pertemuan dengan saya harus dioptimalkan. Saya sampaikan Anda harus on cam. Anda akan dapat betul-betul perhatikan. Karena nanti ketemu lagi dengan saya itu pas Anda ujian proposal. Benar lah. Anda harus serius makanya. Nah, anu teu on cam ya, saya tandai. Madesun teu. Bener tuh nanti pas ujian proposal. Ya. Saya tandai ya. Karena on cam itu menunjukkan tingkat keseriusan. Anda serius menyimak enggak? Apalagi kalau dikaitkan dengan bukunya Ta'lim Muta'alim itu. Adab mencari ilmu itu. Oke? Cukup? Enough? Cukup, Pak. Nanti ada kuliah lagi, Pak. Oke. Yang dari UT, nanti kita chat di WA Group, tentukan apa namanya teknis lebih jauhnya ya, termasuk waktunya ya. Apakah tiap hari atau tiap minggu atau seperti apa? Karena saya juga terus terang ini perdana ya, perdana. Makanya saya ingin nanti tanya lebih jauh seperti itu. Oke, yang dari UT boleh live ya. Nanti didiskusikan di WA Group. Oke.
Yang dari UT silakan lab kalau mau lab. Yang dari Baik. IKI, Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak, izin tes. yang dari IKI, Yang mana nanya Pak? Kuma, Ya, satu lagi terkait dengan cakupan wilayah ya tadi untuk penelitian gitu. Kan yang pernah Rama dengar itu harus terfokuskan dalam satu wilayah kecil gitu agar mudah untuk meneliti. Ketika cakupannya diperluas ketika dengan tujuan untuk mencari perbedaan atau perbandingan di antara kasarnya tiga wilayah gitu. Apakah itu atau diperbolehkan atau memang harus dalam satu wilayah kecil gitu Pak? nah saran saya untuk penelitian terutama kalau nanti ingin dipublikasikan di jurnal bereputasi spesifik, yaitu minimalnya itu level kabupaten kota, yang kedua ya provinsi, atau lebih bagus level nasional. Kalau level desa, level kecamatan itu kan sulit gitu ya. Jadi misalkan penelitian tentang pertanian, ya pertanian lihat daerah-daerah di Jawa Barat misalkan yang pertanian di mana. Kan terbatas, tidak semua sektor pertanian ya. Indramayu itu kan bukan pertanian misalkan karena lebih ke arah perikanan misalkan. Itu ya. Jadi kalau mau dispesifikasi yang di tempat yaitu harus spesifikasi. Oke? Nah, saran saya itu juga nanti lebih baik bimbingan karena dengan membimbing itu akan nanti mendapatkan sesuatu informasi yang penting dan berharga buat Anda. Pak, saya nanti akan ada sedikit tantangan lah. Tantangan itu kok si anu mah hese dihubungi bimbing ini mah. Nah, itulah seninya nanti bimbingan itu, skripsi itu. Tong bang ngeluh lah inti nama lah. Cek saya tadi hanya 5 menit dari Cileunyi ke Ciputat, itu yang bimbingan deh. Cileunyi Ciputat 4 jam sampai 5 jam ya. Naik prima jasa berdiri dari Cileunyi ya sampai Bekasi gitu. Karena nggak kebagian tempat duduk. Tapi ya itu menurut berkah ilmu lah. Allah teh maha adil. 5 menit bimbingannya ketemu bimbingnya sudah balik deh, udah bimbingan ya, udah balik deh coba saya di Ciputat ke Cileunyi. Dia lebih lama di perjalanan. Tapi tenan lah berkah nanti ilmunya gitu. Jadi kalau Anda misalnya, Pak, si Pulan pembimbing ini mah susah dihubungi, ya tenanan cobalah, wajar. Itu melatih juga kesabaran ya. Innallaha ma'as sabirin. Sama orang yang sabar. Ada juga nanti pembimbing yang mencak-mencak ya misalkan. Ada, ya tenanan lah, itu karakter sabar ya. Ulah pundungan ya. Jangan pundungan ya. Karena bisa jadi itu stylenya, bisa jadi ya. Ya, ada juga yang pembimbing itu nanti melankolis. Oh ini ada yang seperti itu. Ya, ada itu karakter-karakter itu. Ada yang kamu ini. Ya, ada. Pokoknya itulah nikmati ya, jalani. Anggap ini sesuatu bagian dari lika-liku kehidupan kita. Menjadi pengalaman berkesan. Makanya saya kenapa menyampaikan saya bimbingan dari Ciputat dari Cileunyi sampai Ciputat ya. Itu kan jadi berkesan. Pengalaman buat Anda bisa sampaikan. Kuat kekituna gitu. Saya yang bisa gelar doktor disertasi bimbingan hanya 5 menit tapi pengorbanannya 5 jam gitu. Itu ya. Ada yang lain? Cukup? Ada satu lagi Pak. Ya lain deh nyimak ting paham deh itu cek saya ya syukur-syukur sih paham. Gak sampai yang kayak Madesu ketemu dengan saya pas proposal ngak-ngik kira. Ini Pak, tadi kan lanjut. Disampaikan Pak di latar belakang di urgensi kita perlu menyampaikan variabel juga, variabel penelitiannya terus dihubungkan dengan variabel penelitian sebelumnya gitu Pak, kaitannya seperti apa. Nah kalau misalkan topik penelitian kita tuh emang masih jarang meneliti dan yang ada juga banyaknya kualitatif, nah itu bahasan variabel di latar belakangnya itu gimana Pak di urgensinya? Oke, nah
saya kirimkan itu link Google Scholar saya ya. Bisa Anda nanti baca Google Scholar saya banyak, topiknya lebih dari 20-30 penelitian saya itu di sana. Anda bisa jadikan referensi untuk yang bisnis, keuangan, etika, zakat, sebagainya di sana. Set aja nanti cek. Banyak jurnal-jurnal yang Scopus juga ada di sana. Nah, jadi intinya itu kan gini. Di latar belakang itu kan adanya hasil penelitian terdahulu itu adalah untuk menjustifikasi penelitian kita. Ya. Nah, maka dari itu dari mana kita tahu bahwa penelitian itu sejalan tidak sejalan penelitian itu ya dari baca hasil penelitiannya. Makanya ada keywordnya. Keywordnya apa? Untuk membuka referensi itu nggak mesti harus baca dulu semuanya. Ya, baca daftar pustakanya aja dulu. Apa namanya? Daftar pustaka atau baca abstraknya atau kesimpulannya. Abstraknya, oh ya sudah, ketika daftar abstraknya udah citasi aja dari abstrak itu ketahuan. Hasilnya berpengaruh tidak berpengaruh. Atau lihat dari kesimpulannya, itu saja. Pak, ini referensi ini mah hese Pak jurnalnya. Nah, ini sering biasa nama mahasiswa sampaikan ya. Pertama, Anda cari dulu jurnal yang bereputasi anu alus, anu update. Nu alus dan nu update. Demo Pak tahun 2022 atau 2021, oke. Di publikasinya di jurnal internasional bereputasi. Nah, itu alus. Ketemu Anda set lihat. Setelah ketemu, kan itu pasti jurnal itu ada daftar pustaka ya. Benar kan? Nggak mungkin kan dia menulis tanpa daftar pustaka. Dicari daftar pustaka eta teh penelitian ini. Kan si eta juga pasti menjadikan justifikasi. Kalau penelitiannya update, pasti daftar pustakanya itu update. Ku saya mah sampai dikejar eta. Daftar pustaka. Oh iya benar nih, oh bagus. Jadi nggak mesti harus cari di Google. Jadi dari satu penelitian itu bisa jadi kan penelitian yang bagus itu adalah satu jurnal minimal itu 30-40 paper, 40 penelitian. Berarti kan dari satu jurnal itu ada berapa? Ada 40 jurnal. Paham nggak? Coba bayangkan dari satu jurnal, kita telusuri data pustakanya. Oh ada 40 jurnal. Kita dari satu jurnal kita buka. Dari jurnal ini buka lagi. Buka kan banyak sebetulnya itu. Nah, kebanyakan mahasiswa ingin instan, search di Google Hungkul. Atau yang munculnya itu berita-berita nggak keluar atau paper-paper seperti disertasi atau misalkan tesis atau misalkan kebanyakan itu skripsi, repository. Nah, itu salahnya itu. Coba Anda lihat. Nih contoh ya. Ini contoh saya, contoh. Saya search sel apa namanya share screen. Mana share screen ini? Bentar. Udah muncul? Udah, Pak. Oke, ini disertasi apa bukan disertasi ya. Ini kumpulan dari riset-riset saya. Ini H-indeksnya. Alhamdulillah ya untuk di EKI sejauh ini bukan tong sombong gitu. Tong aja. Lah gitu ya. Tapi bukan untuk sombong ya. Ini mah hanya untuk Fastabiqul Khairat saja. Di prodi itu di EKI saya H-indeksnya yang paling tinggi. Ya di EKI gitu di prodi kita itu ya. Tapi bukan untuk sombong ya. Tetap membumi, mudah-mudahan jadi amal jariah lah saya seperti itu ya. Jadi amal jariah buat yang lain, untuk mahasiswa EKI, untuk dosen-dosen, untuk yang lain pokoknya amal jariah. Saya paling tinggi H-indeksnya. Lihat dari ini citasi H-indeks dan sebagainya. Anda bisa search. Ini beberapa kolaborasi penelitian saya. Lihat di sebelah kanannya itu saya dengan Bu Rida, Pak Firman, Bu Hilda, Bu Anu, Prof. Agus. Nah, termasuk dengan Kang Mumuh ya. Kang Mumuh, saya kemarin yang terbaru tahun ini yang dengan Kang Mumuh nih. Supaya Anda tahu. Supaya Anda tahu nih. Saya dengan Kang Mumuh ini nih. 2022. Nah, ini nih. Lihat. Mumuh Muhammad. Kelihatan?
Kita buka ya. Cret. Nah, nih ya. Dengan Pak Jajang, dengan alumni juga tuh. Ini publish di jurnal internasional terindeks Scopus ya. Nah, kalau bayar itu bisa sampai 40-50 juta publish di jurnal ini tuh. Kalau bayar ya. Saya itu bayar gratis, alhamdulillah ya. Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhan. Haza hampara ya. Kalau bayar itu publish di sini tuh bayar. Biasanya bayar. Nah, ini Anda bisa nah, berarti lamun iya riset saya seperti ini kan jurnal itu bereputasi. Paham nggak? Lihat, ya. Anda kalau mau ngedownload ini bayar gitu. Benar itu. Tapi karena Anda mahasiswa UPI sudah bayar. Contoh misalkan, saya ingin ngedownload ini ya. Contoh, supaya Anda tahu, ini bayar loh. Lumayan mehong, bayarnya itu pakai US dollar. Ini harus bayar. Tapi kalau Anda mahasiswa UPI, ini gratis. Caranya apa? Harus pakai Wi-Fi UPI. Kenapa? UPI sudah berlangganan sampai miliaran, puluhan miliar ke publisher-publisher ini. Sehingga apa? Anda gratis kalau ngedownloadnya pakai website atau email UPI atau pakai hotspot UPI. Maka dari itu, ketika Anda di kampus itu gunakan untuk mendownload. Saya, nih pengalaman juga ya. Saya ketika di Pasca UIN, menyelesaikan disertasi, sampai jam 1, jam 2 malam. Di kampus. Nah, naonan, nggak download paper. Ya. Kenapa? UIN pada saat itu sudah berlangganan. Dan itu cepat. Di kampus itu set. Nih. Ya. Nah. Ini kalau saya pakai download di sini, nggak bisa kebuka, harus bayar dulu. Tapi kalau pakai domainnya UPI, ya Wi-Fi-nya UPI, ini gratis. Tinggal buka, langsung klik saja, langsung muncul. Nah, saya langsung contoh. Nih, stop screen. Nih, ini bentar. Supaya Anda tahu. Kumaha nu bener, halus tulisan teh. Seret. Nah, ini. Bentar ya. Saya buka dulu. Soalnya kalau nggak download itu nggak bisa, harus bayar itu. Bentar. Sambil disiapkan ya pertanyaan ya. Sambil ditanya, sambil ini kan ya. Sambil nanti didiskusikan. Ada. Nah. Share screen. Nah, udah muncul? Muncul?
Nah, ini tadi kan the determinant of Muslim millennial visiting intention toward halal tourism. Dan konsentrasi bisnis Islam ini bisa disitasi tentang halal tourism kan sedang hit ya, aktual, fenomenal. Nah, ini lihat sampai hampir 2 tahun tuh lihat ini apa dari Februari Agustus ya hampir 2 tahun lah pengorbanan teh. Nah, ya dengan sikap mumuh tuh. Nah, lihat tuh. Ya, tinggal satu paragraf itu bisa sampai berapa referensi tah. Lah. Tuh, ya. Satu paragraf itu bisa sampai 4-5 referensi. Ini benar teh kieu gitu. Nah, nah, maksud saya itu ada pun hal sama. Kalau misalkan Anda satu halaman tak ada referensinya atau hiji dua, pasti dugaan kuat itu Anda copy paste gitu. Eta. Semakin banyak referensi menunjukkan Anda baca. Tapi kalau misalkan dalam satu halaman tidak ada referensi, yang geus pasti Anda copy paste. Makanya ada kecenderungan sekarang itu, ya kecenderungannya itu dosen itu melihat bukan dari latar belakang tapi lihat dari belakang. Daftar belakang loba itu meloba berarti Anda baca, lamun seutik berarti aya proposalnya atau penelitiannya copy paste unggul. Nah, lihat tuh. Ini si penelitiannya. Nah, lihat. Tuh, daftar pustakaan atas cek. Lihat. Ini daftar pustakanya itu lebih dari 60. Setahu saya itu tuh. Jadi ketika Anda search tentang halal tourism, dari jurnal saya saja, ini kan banyak referensinya. Tinggal search aja ini tak impact destination tuh. Udah. Papai hiji-hiji. Dari sini kan nanti banyak di jurnal. Daftar pustakaan. Paham nggak? Dari satu paper saya, itu bisa banyak paper itu. Nah, kebanyakan maksudnya ingin instan. Tinggal search di Google. Salah, tapi mungkin itu mah. Misalkan dari jurnal. Ya, saya ngambil dari jurnal. Dapat sih ini. Nah, Islamic Attribute. Lihat kan hampir sama kan? Islamic Attribute Destination. Kan hampir sama. Dari paper saya, ini akan ketemu dari jurnal referensi. Dari ini kan dia nulis ini. Nggak mungkin nggak ada referensinya. Pasti ada referensinya juga. Banyak lagi. Terus. Jadi makanya dari satu jurnal sampai banyak jurnal. Tuh. Nah. Banyak lah, lebih dari 60. Ya, lebih dari 60 ini. Lebih dari 60 itu. Nih, saya scan screen lagi. Muncul? Sudah muncul? Sudah belum? Udah, Pak. Lihat. Bab 1 ya, bab 1. Sabra paragraf? Hah? Sabra paragraf ya? Lihat nggak? 3, Pak. 3 kurang ya. Lebih tepatnya mah 2, tapi 3 kurang lah. Lihat. 3 paragraf referensinya. Paham nggak? Nah, itu maksud saya itu. Jadi kalau misalkan Anda nulis nggak ada referensi satu halaman diduga kuat pasti copy paste itu. Karena untuk selevel S1 nggak bisa nulis orisinil itu. Sama saya wae. Ini disertasi saya. Tuh. Ya. Referensinya. Paham ya? Jadi apa yang kita tulis harus daftar referensinya ini nggak bisa tuh. Ya, referensinya. Tinggal tuh. Ini disertasi saya ini bab 1 tuh. 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 Nah, ini belum ya. Belum kebaca.
bab 1 unggul tinggal udah berapa tuh bab 1 berarti tadi itu berapa? Ini bab 1 lah contoh ya. Bab 1 nah unggul 48 citasi gitu. Bab hiji menunjukkan apa? Saya baca berbagai referensi. Apa yang saya tulis itu bukan ngasil ngawadul gitu ya, hasil ilham atau air. Tapi memang benar aya rujukanna gitu tah. Bukan hasil ngadongeng, tapi aya rujukanna. Di bab hiji menyusun latar belakang hungkul. Masalah itu tah. Sampai 48 citasi. Ngeri kan? Nah, level Anda berarti kan udah bab hiji banyak nggak ada referensinya, berarti Anda nggak ada baca. Jadi kualitasnya itu masih dipertanyakan. Paham sampai sini? Ini berbagi sharing, berbagi pengalaman. Karena pengalaman yang baik bisa jadi inspirasi buat kebaikan, ya. Jadi amal jariah buat saya. Tapi kenapa bisa seperti itu? By proses. Ya, by proses. Nah, kalau prosesnya tidak dimulai dari sekarang, pertanyaan itu nanti Anda bisa setarnya itu telat. Orang lain sudah punya penelitian sebagainya, ini masih belum ada judul, belum ada topik kan, liar. Ada nama masa depan suram. Itu benar. Makanya yang membedakan dengan kuliah dengan belajar itu, ya kalau kuliah mah masuk bareng, keluar nggak bareng. Kalau sekolah mau masuk bareng, keluar bareng. Nggak ada lah sahabat sejati dalam perkuliahan. Nggak ada. Angger we ke magis daftar sidang mau paheula-heula. Bullshit sahabat sejati. Tinggalkan we halarese mah. Ya, soulmate. Paheula-heula we untungna. Emang lu mau nggak bayar UKT gua? Tungguan. Paheula-heula we lah, rasional kita mau orang ekonomi itu kan life is choice, hidup itu pilihan. Ya. Anda mau pilihan cepat lulusnya ya silahkan, kalau enggak ya opportunity cost. Ekonomi itu kan ilmu tentang memilih. Oke? Itu ya. Ada yang lain? Enough? Cukup? Ingat ya. Bertemu dengan saya bisa jadi ini yang terakhir. Ketemu lagi nanti pas ujian proposal. Nah, siapkan proposal yang baik dan benar gitu ya. Agar Anda bisa cepat waktu lulusnya. Kasihanlah sama orang tua ya. Kasihan ya. Jadi saya menyampaikan ada opportunity cost. Orang lain bisa jadi yang tidak, teman-teman Anda waktu SMA yang tidak kuliah hari ini sudah bekerja. Dia sudah menghasilkan, sudah produktif. Lah Anda kan belum, bahkan lebih cenderung masih mengeluarkan. Nah, itu bagian investasi. Makanya ya ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus gitu. Ya. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan Anda lancar, ya, tetap istiqomah, belajar, baca, kemudian tuliskan dan bimbingan. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Langsung live ya. Anda nanti sudah kirimkan. Kak. Saya sudah kirimkan link Google Scholar saya. Jadi search saja nanti itu referensi-referensi jumlah banyak. Anda bisa temukan nanti itu jadikan disitasi. Oke? Ya, Pak. Pak. Saya langsung live. Allah. Yuk.